Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, dear my students, now we are going to study again, still in English lesson of course, and we are going to study about new material. Kita akan belajar tentang materi baru, and I hope you are still in the best condition. Saya harap kalian masih dalam kondisi yang terbaik, ya. And the most important thing is we are still alive. Dan yang terpenting adalah kita masih hidup. Kalau kita udah tidak bisa menghirup napas, tidak hidup berarti tidak bisa belajar. Karena hari ini kita masih hidup, maka kita bisa melanjutkan pelajaran. Yang seperti kalian ya bisa lihat di layar, di situ tertulis untuk cover English for grade 9. KD-nya 3.2. Maaf, dulu sudah saya sampaikan KD 3.2, tetapi materinya bukan ini. Loh, ini 3.2 lagi. Ya, nanti saya terangkan, saya tampilkan acuan yang kita pakai untuk pelajaran kita kali ini. Materinya apa? Materinya the expression of purpose and agreement or the disagreement. Ungkapan tujuan atau maksud, kemudian persetujuan atau ketidaksetujuan. Jadi materinya di sini ada dua. Mohon diperhatikan, agak padat materinya karena memang masih ya 2 bab lagi yang akan kita pelajari untuk ya semester ini. Lanjut langsung untuk persiapan, tolong kalian ambil LKS, buku catatan dan juga bullpoint kalau dibutuhkan. Ini materinya perlu ditulis keterangannya. Kalau materinya bisa kalian download. Kurikulum darurat dari Ma'arif. Nah ini yang acuan yang kita pakai. Makanya dulu 3.2 materinya ndak ini 3.2 materinya ini. Saya mengikuti yang dari Ma'arif karena yang akan kita gunakan untuk semester ini. Nanti soal-soal pada semesteran mengacu pada kurikulum darurat Ma'arif ini ya. KD 3.2 menerapkan fungsi sosial dan seterusnya. Yang paling penting adalah tertulis merah, di situ ada maksud, tujuan, kemudian persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Itu maksud, berarti kita akan belajar tentang ya bagaimana meminta dan memberi ya kaitan informasi tentang maksud atau tujuan, purpose tadi. Kemudian persetujuan melakukan sesuatu yaitu agreement. Kaitan dengan agreement, persetujuan bisa juga ketidaksetujuan atau disagreement. Sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu dalam ya tulisan biru, perhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that, kemudian disagreement. Dalam kurung dis itu maksudnya ada agreement, ada juga disagreement. Ini kata atau frase yang akan kita pelajari. Lanjut. Kemudian buka LKS halaman 11. LKS halaman 11 supaya lebih jelas. Ini saya ya ambilkan dari materi yang ada di LKS, kita manfaatkan buku yang sudah kalian beli. Jadi tidak melulu sumber lain, tapi dari LKS yang sudah kalian beli. Kalian perhatikan halaman 11 ya, student worksheet page 11. Di situ tertulis ada number 1, expressing purpose. Mengungkapkan tujuan. Untuk mengungkapkan tujuan atau niat. Tujuan itu apa? Tujuan ya sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Contoh sekarang, kita memakai masker supaya apa tujuannya? Supaya terhindar dari COVID-19. Nah itu berarti tujuannya. Kita pergi sekolah pagi-pagi. Supaya apa? Tujuannya. Supaya atau agar tidak terlambat dan seterusnya. There are some ways to express purpose or intention. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan tujuan.
Tujuan itu bisa purpose, bisa juga goal, bisa intention, maksud atau niat. We can use be going to. Kita bisa menggunakan be going to be going to, plus infinitive. Nanti diterangkan satu-satu. Bisa juga menggunakan to plus infinitive. In order to, and so that, or in order that. Nih, untuk yang pertama kita menggunakan be going to. Maksud, tujuan, kita mau apa, hendak apa, kita biasa menggunakan be going to plus infinitive. Maksudnya akan atau hendak atau mau. Jangan diartikan be sendiri, going sendiri, to sendiri. Ini sudah menjadi satu idiom. To be going to itu artinya akan atau mau. Kalau go pergi Pak, iya. Tapi di sini jangan diartikan sedang pergi ke, bukan. Beda. Example, contoh. My mother is going to cook a special menu. Ibu saya akan atau hendak, berarti tujuannya mau apa? Akan atau hendak memasak menu spesial. Di situ menggunakan to be going to. To be-nya menggunakan is, kemudian kata going, kemudian to, kemudian infinitifnya adalah cook. Apa itu infinitif? Di bawah nanti ada keterangannya. Berikutnya contoh nomor 2, I am going to buy a new laptop. Saya akan atau saya hendak atau saya mau membeli laptop. Tujuan saya mau beli laptop. I'm going to buy a new laptop. Nah, kemudian langsung pada note catatan. Perhatikan. Untuk nomor 1, catatan nomor 1 saya terangkan di situ be maksudnya apa? Kok ada be going to? Be maksudnya adalah to be. Be maksudnya to be. Apa itu to be? Kata kerja bantu, ini dipelajari di kelas 1, kelas 2 juga ada, kelas 3 ulang lagi. Itu ada is, ada am, ada are, ada was, were. Kalau she, he, it menggunakan is. Kalau I menggunakan am, kalau we, they, ya, itu menggunakan you, we, they, itu menggunakan are. Kemudian was-nya itu adalah bentuk kedua dari is dan am. Kemudian were adalah bentuk kedua dari are untuk simple past tense. Kemudian number 2, keterangan untuk nomor 2, infinitif maksudnya adalah kata kerja. Kata kerja berapa? Kata kerja dasar atau kata kerja awal atau verb 1. Biasanya kita gunakan verb 1. Ada kata cook misalkan. Kalau bentuk keduanya cooked tambah ed karena beraturan. Bentuk 3 juga tambah ed karena beraturan. Yang digunakan infinitif bentuk 1. Cook, memasak, buy, membeli, dig, ya. Duduk itu apa? Duduk itu apa Pak? Menggali. Kemudian keep, menjaga, extra dan seterusnya. Berikutnya, next, yang bagian B, kita menggunakan to. Jadi selain menggunakan ya to be going to tambah infinitif, ini menggunakan to saja. To langsung infinitif. To kemudian kata kerja 1. Artinya apa? Untuk. To bisa kita artikan untuk, bisa artikan ke, karena tujuan ini kita gunakan yang untuk. Contohnya, the farmer goes to rice field to dig the soil. Artinya petani ya pergi ke ladang untuk, tujuannya untuk apa ke ladang? To dig, menggunakan to tambah infinitif. To dig, untuk menggali tanah, to dig the soil. To-nya kemudian ada infinitifnya dig. Kemudian my family go jogging to keep fit. Keluarga saya pergi jogging, olahraga, lari-lari kecil itu ya, untuk menjaga kebugaran. To keep, menggunakan to infinitive. Berikutnya yang C, bisa juga menggunakan so that atau in order that ditambah dengan subject, ditambah dengan subjek kalau bahasa Indonesia. Artinya apa? Agar atau supaya. Jangan diartikan so jadi that itu, bukan. So that langsung jadi satu, artinya agar. Atau in order that artinya podo, sama, agar atau supaya. Kemudian diikuti oleh subjek. Contoh, example. Number 1, she always dresses nicely so that people notice her. Dia selalu memakai pakaian dengan rapi. So that, supaya atau agar people notice her. People itu sebagai subjeknya. Orang-orang ya memperhatikannya, memperhatikan dia.
caper. Kemudian nomor 2, raise your voice. Keraskan suaramu, naikkan suara, maksudnya keraskan suaramu. In order that I can hear you. Menggunakan in order that. Diikuti dengan I, subjek juga. In order that I can hear you. Supaya saya bisa mendengarmu. Keterangan, nah ini tadi ada apa itu, subjek itu apa Pak? Subjek apa saja? Subjek biasa menggunakan kata ganti. Ini bagian C ini ya. Kalian lihat bagian C, subjek ya ini. Bagian C subjek ini biasa menggunakan kata ganti atau pronoun istilahnya. Kemudian contohnya pronoun itu apa? She, he, it, I, you, they, we. Pelajaran kelas 1. Atau kata benda noun. Nah, people di sini adalah bisa dimasukkan sebagai kata benda. Bisa menggunakan I ya di sini atau yang lain. Next. Ini keterangannya agak cepat, mohon maaf. Materinya banyak. D. In order not to, ada kata not-nya. Kalau tadi in order to, sekarang in order not to, ada not-nya. Berarti menunjukkan negatif. Tambah infinitif atau be, artinya agar, garis miring, supaya, tidak titik-titik, supaya tidak titik-titik. Agar tidak atau supaya tidak titik-titik. Contohnya, Adi drinks a cup of coffee in order not to make him sleepy. Andi minum secangkir kopi supaya tidak, tujuannya agar tidak, itu bahasa Inggrisnya in order not to. Kemudian verbnya make, infinitive verb 1 make, membuat dia ngantuk. Berikutnya, he wore a mask in order not to be recognized by the police. Dia memakai masker agar apa? Masker atau topeng. Nah, kalau di sini kalau masker sepertinya kurang tepat, kita artikan topeng. Dia memakai topeng supaya apa? Agar atau supaya tidak dikenali oleh polisi untuk menyamar pakai topeng. Jadi di sini diikuti kata be, kemudian kata kerja ketiga recognize karena pasif, ya. Kemudian yang bagian E, so as dalam kurung not, so as not to ditambah infinitif, artinya sama, agar atau supaya tidak titik-titik. Example, he took off his shoes and walks upstairs so as not to wake his parents. Dia melepaskan sepatunya dan berjalan ya di tangga, lewat tangga. Supaya apa? Supaya tidak membangunkan orang tuanya. Lah pulang malam-malam terlambat supaya orang tuanya tidak bangun, sepatune dicopot, mlakune karo jinjit. Lah ini kayak maling. Tapi tidak maling loh, Pak. Kemudian kita lanjut, next ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta informasi terkait maksud atau tujuan diantaranya. Kalau tadi ungkapan-ungkapan, jawaban-jawaban bagaimana menunjukkan maksud. Sekarang kalau mau tanya bagaimana Pak? Maksudnya apa dia mengerjakan itu? Ada beberapa yang bisa kita gunakan. Contoh di sini, what should we eat nutritious food for? Artinya, apa ya, untuk apa, langsung gitu, untuk apa, ada for di belakang. Untuk apa kita harus atau kita seharusnya, kita harus saja, kita harus makan makanan yang bergizi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya ya supaya kita sehat. Answer, in order to be healthy. In order diikuti to. Nah, kemudian bisa diikuti ya infinitif atau be. Karena healthy di sini, healthy sehat itu kata sifat, maka diikuti be sebagai pengganti infinitif, sebagai pengganti kata kerja 1. Ya, karena healthy bukan kata kerja tapi kata sifat, maka kita tambah be. In order to be healthy, artinya supaya sehat. Ben sehat mangan sing bergizi. Berikutnya, what should we wash the dishes after meals for? Untuk apa? Kita harus mencuci piring setelah makan. Setelah makan peralatan harus kita cuci. Tujuannya untuk apa? In order not to get harmful bacteria. Agar atau supaya, in order not to, ya, supaya tidak terkena bakteri yang merugikan. Oke, in order not to diikuti dengan verb 1.
infinitive get. Berikutnya keterangan ini perlu diperhatikan dari ringkasan dari awal ya sampai akhir tadi A B C D E, kemudian di sini ada ringkasannya materi tersebut. Pertama, untuk bertanya tujuan untuk apa suatu kegiatan dilakukan, itu biasanya menggunakan what titik-titik for, what bla 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 for. Seperti contoh tadi, what should we eat nutritious food for, what should we wash the dishes after meals for. Kemudian lagi contoh sekarang misalkan, what should we wear mask for, mengapa kita harus pakai masker sekarang. Tujuannya apa? In order to, jawab, supaya titik-titik. In order to avoid from spread of COVID-19 misal ya. Supaya terhindar dari penyebaran COVID-19. Kemudian to, in order to, in order not to, so as not to. Ini diikuti kata kerja dasar. Tadi ada beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan maksud. Maka kalau di situ menggunakan to artinya untuk tadi ya. In order to, agar atau supaya. In order not to, agar tidak atau supaya tidak. So as not to sama supaya tidak. Ini diikuti kata kerja dasar atau infinitif atau be. Jadi yang nganggo to, ada to-nya di belakang. Nanti setelahnya harus menggunakan kata kerja satu ya, atau be. Kalau be tadi berarti dia tidak ada kata kerjanya tapi langsung kata sifat. Contohnya healthy kata sifat, sleepy ngantuk kata sifat, lazy males, late telat dan seterusnya itu juga kata sifat. Maka nanti harus ditambah be. Bukan subjek Pak, bukan. Nah, kalau yang diikuti subjek yang apa? So that, in order that. Dan ada kata that di belakang. Ini nanti dia diikuti subjek ya, kata ganti. Subjek yang kata ganti tadi ada she, he, it, I, you, they, we, yaitu. Kita gunakan itu. Setelah itu kemudian bisa juga menggunakan kata benda seperti people tadi ya. Itu kata benda atau yang lain. Next. LKS halaman 12. Ini materi berikutnya. Materi yang kedua adalah the expression of agreements, ungkapan persetujuan. Tadi tujuan, purpose, sekarang persetujuan. Setuju atau tidak setuju. Kita punya pendapat. TBS adalah sekolah terbaik, misal. TBS is the best school. Wah, singkatannya TBS kan the best school, kepanjangannya. Kamu setuju enggak? Nah, kalau kamu setuju, ucapkan saya setuju. Atau mungkin saya setuju 100%. Wah, ada 100%. Saya sangat setuju. Itu kalau setuju. Kalau enggak setuju, wah, ija kalah karo liyane misal. Saya tidak setuju. Lah bahasa Inggrisnya mana? Gimana kita pelajari? The expression of agreement, ungkapan persetujuan. The expression of agreement is the statement, oral or written, of an exchange of promises. Ungkapan persetujuan adalah sebuah pernyataan, ya, baik itu lisan atau tulis, oral or written, of an exchange of promises. Dari pertukaran padanan. Promise itu bisa artinya janji. Kalau di sini janji maksudnya apa ya? Padanan. Jadi podo sing diucapno karo wong liya. Dia mengucapkan A, kamu juga ucapkan A. Here are some examples of agreements expression as follows. Nah, ini beberapa contoh ya, ungkapan persetujuan sebagaimana berikut. Banyak sekali. Ini yang saya tuliskan, saya juga ambilkan dari LKS meskipun saya acak karena menurut saya urutannya kurang tepat. Nah, di sini saya urutkan dari yang agak pendek kemudian ya agak panjang terus paling panjang gitu. I agree dan menggunakan subjek-subjek I kan depankan. I agree, saya setuju. Kalau ada orang yang mengucapkan titik-titik, kamu setuju, ucapkan juga I agree, saya setuju. Bukan I am agree, salah. I agree, karena agree verb kata kerja. I absolutely agree, saya sangat setuju. Saya mutlak setuju, mutlak. Saya sangat setuju. I agree with you 100%. Saya setuju denganmu 100%. That's so true. Itu sangat benar. Just betul temenan gue.
That's exactly how I feel. Itu persis bagaimana yang saya rasakan. Oh, berarti podo gitu ya. Exactly, persis, pasti, absolutely, tentu ya. I think so, sama dengan sure gitu ya. I think so, saya pikir begitu. Ya, ini tidak akan hujan karena tidak mendung. Apa mendung Pak ini? Kayaknya enggak. Ini tidak akan hujan. Oh, kamu ucapkan. Saya pikir begitu karena memang tidak mendung. I have to side with you on this one. I have to side with you on this one. Saya ya harus bersanding dengan kamu pada yang satu ini. Berarti apa? Podo. Next. LKS halaman 12. Masih LKS halaman 12. Sekarang the expression of disagreement, ungkapan ketidaksetujuan. Kalau tadi setuju, sekarang tidak setuju. Nek kowe ora setuju karo kancamu, lah kira-kira sing diucap nopo ini. The expression of disagreement is the speech act of disagreeing, arguing, or disputing. Intinya, ungkapan ketidaksetujuan itu adalah sebuah speech act. Speech act itu apa? Tindakan omongan, ngomong sing disagreeing, ora setuju, arguing, apa berbeda pendapat atau berdebat, ya. Jadi di situ kamu tidak podo, tidak sama dengan teman kamu, berarti beda, tidak setuju. Here are some examples of disagreement expression as follows. Nah, ini contoh-contohnya, apa saja? Contohnya, I disagree, saya tidak setuju. Kalau I agree, saya setuju. Kalau disagree, tidak setuju. I don't agree, saya tidak setuju. Disagree, kalau don't agree itu sama. Kalau disagree sepertinya positif, tapi maknanya negatif. Kalau don't agree jelas menggunakan not, do not disingkat don't, berarti jelas kalau negatif, tidak setuju. I don't agree. I don't think so. Saya pikir tidak begitu. I totally disagree. Saya total tidak setuju. Saya sangat tidak setuju maksudnya. I beg to differ. Saya mau beda. Saya minta beda. Aku kepengennya beda ora padha karo iku misalkan. Saya minta beda. I'd say the exact opposite. Saya mau mengatakan ya persisnya berlawanan gitu. No way. Tidak bisa. Next. Oke, ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta informasi terkait persetujuan. Nah, kalau mau tanya kamu setuju apa tidak, itu caranya bagaimana? Ada banyak ungkapan, di sini saya tuliskan yang sederhana. Contoh, kalau mau minta, setuju rak kue? Do you agree? Apakah kamu setuju? Jangan are you agree? Salah. Do you agree? Menggunakan do, kenapa? Karena agree verb, kata kerja. Do you agree? Apakah kamu setuju? Do you agree with me? Apakah kamu setuju dengan saya? Do you agree that bla bla bla? Do you agree that TBS is the best school? Nah, misalkan. Kamu setuju nek TBS itu sekolahan paling jos? Answer. Jawabannya bisa absolutely, ya tentu. Ungkapan yang sesuai atau ungkapan yang sesuai tadi banyak sekali ungkapan untuk mengungkapkan persetujuan. Ini materinya, ya. Satu, untuk kaitan tujuan. Yang kedua, kaitan dengan persetujuan ketidaksetujuan. Sekarang contoh penggunaan di dalam dialog. Dialog about purpose or intention and agreement or disagreement. Antara Lina dengan Tiara. Lina, what happened with you, Tiara? Apa yang terjadi padamu, Tiara? Tiara jawab, I've got a toothache. Saya sakit gigi. It really hurts me a lot. Itu benar-benar sangat menyakiti saya. Loro untu, loro sing ora ditiliki wong tapi rasane ra karuan. Lina, you should check it to the near dentist in order to get, ada cetak merah, in order to get well soon. Ya, kamu harus periksa ke dokter gigi yang dekat agar ya segera sembuh. In order to get, nah itu menggunakan agar atau supaya, ya menggunakan to kemudian get verb one, tidak menggunakan be karena sudah ada get-nya kata kerja satu. Kemudian Tiara, oops, I'm sorry, I don't agree with you. Oops, nah ini ungkapan saja. I'm sorry, maaf, saya tidak setuju. I don't agree.
Ini mengungkapkan bahwa dia tidak setuju, ya. I'm afraid that the dentist will pull out my teeth using sharp things. Saya takut kalau nanti si dokter gigi itu akan mencabut, ya, gigi saya menggunakan sesuatu yang tajam. Dia takut kalau nanti giginya dicabut. Mending diobati aja. Oh, enggak usah ke dokter. Lina, what's about buying medicine? Bagaimana kalau ya membeli obat? That's a good idea. Itu yang bagus. Next. LKS halaman 13 untuk latihan. Untuk latihan. Sebelum nanti kalian mengisi pada tugas yang ada di Google Form, itu nanti kalian isi multiple choice pilihan ganda, tapi di sini contohnya tidak pilihan ganda tapi langsung melengkapi, ya, diisi menggunakan ungkapan yang sesuai tujuan ataukah menggunakan setuju tidak setuju. Complete the following dialogue using expression of purpose and agreement. Lengkapilah dialog berikut menggunakan ungkapan tujuan, ya, dan persetujuan. Persetujuan atau tidak setujuan. Nah, nanti kamu lihat. Ria, Yoko, Ria. What do you think about plant 1 million trees in our town? Bagaimana menurutmu, ini tanya. Bagaimana atau apa yang kamu pikir? Bagaimana menurutmu tentang, ya, menanam 1 juta pohon di kota kita, penghijauan, berarti penghijauan apa Pak? Reboisasi, ya. Yoko, it's very good, sangat bagus, itu sangat bagus, berarti dia menyatakan setuju, ya, it's very good, bagus, bla 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 with our government event, titik-titik dengan, ya, dengan apa, acara pemerintah kita, rencana pemerintah itu, program pemerintah menghijaukan kota kita, kamu setuju enggak? Di sini kira-kira jawabannya apa? Kira-kira. Oke. Ungkapannya mungkin bertanya, apakah kamu setuju, ya, dengan, ya, yang dicanangkan oleh pemerintah itu? Berarti kalimatnya bagaimana? Oke, good. I agree with our government events. Ya. Kamu setuju enggak? Nah, kira-kira saya setuju karena apa? Bagus. I agree with our government event. Saya setuju, apalagi di apa itu awali dengan it's very good. Saya setuju dengan, ya, program pemerintah. Kemudian Ria, I am the same point with you. Saya poinnya sama dengan kamu, maksudnya setuju juga. It will make our environment fresh and clean. Itu akan membuat lingkungan kita fresh and clean, segar dan bersih. Kira-kira titik-titik isinya apa? We can live healthier. We can live healthier. Apakah ini persetujuan ataukah apa itu setuju tidak setuju atau tujuan? Tujuan. Nah, kira-kira jawabannya adalah oke, ini kaitan dengan tujuan. Supaya apa? So that we can live healthier. Iya, ya. It will make, ia akan membuat lingkungan kita segar dan bersih, supaya bisa menggunakan so that, in order that tadi. Kalau menggunakan in order to bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena apa? We can live healthier. Di sini ada we, subjek. Karena subjek maka enggak boleh menggunakan yang akhiran to tadi. Tapi kita menggunakan yang so that atau in order that, supaya kita bisa hidup lebih sehat. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. 20 menit pas ya Pak ya? Oke, thank you for your attention and we can learn together again in the next meeting. I hope you are still in the best of health, yeah, next meeting, and we can meet again via Zoom. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, karena masih ada 1 pelajaran lagi, ya.